Kita ke sepak bola dalam negeri, pemirsa. Persipura Jayapura sukses menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Persipura Jayapura yang bertemu PSM Makassar dalam lanjutan Piala Jenderal Sudirman Grup B hari Senin langsung bermain menekan sejak kick-off. Namun gol bagi tim Mutiara Hitam baru lahir di babak kedua, tepatnya menit 46, lewat aksi pemain pengganti Lansung Kone. Meski kedua tim banyak memiliki peluang, namun tidak ada lagi gol yang tercipta hingga laga usai. Persipura pun menang 1-0. Dari Gianyar Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Sementara Mitra Kukar meraih kemenangan di sini atas Semen Padang lewat babak adu penalti. Mitra Kukar bertemu Semen Padang dalam lanjutan grup B Piala Jenderal Sudirman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Senin sore. Meski kedua tim saling jual beli serangan dan menciptakan sederet peluang, namun skor 0-0 tetap tidak berubah hingga 90 menit waktu normal berakhir. Pemenang pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Hasilnya Mitra Kukar keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. Kemenangan ini membuat Mitra Kukar kini mengoleksi 6 poin dari 3 laga, sementara Semen Padang baru meraih 3 poin. Dari Gianyar Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor hari ini, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho mengakui pertemuan yang digelar tanggal 19 Mei 2015 di gedung DPP Partai Nasdem dilakukan untuk islah antara dirinya dan Wakil Gubernur Sumatera Utara saat itu. Dan berikut cuplikan kesaksian Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta. Apa itu pertemuan itu? Dalam rangka bersilaturahim dan dalam rangka untuk islah. Islah? Ya, yang mulia. Apa yang saksi maksudkan dengan islah? Karena wakil gubernur saya adalah ketua DPD Partai Nasdem, sedangkan beliau Pak RC adalah sekjen Nasdem DPB. Kenapa saksi perlu islah dengan wakil gubernur saksi? Karena dalam perjalanan pemerintahan kami sering diganggu dengan momen-momen dan isu-isu politik. Terus? Yang kami tahu, yang kami dengar, salah satunya adalah yang melakukan wakil saya. Baik. Dalam pertemuan dengan terdakwa itu, saudara mau silaturahmi dan islah dengan wagub saudara yang berasal dari Partai Nasdem. Benar, yang mulia. Apa jawaban terdakwa waktu itu? Pastinya beliau sebagai sekjen juga kemudian nanti akan kemudian mengingatkan wakil dan kemudian akan memediasi. Oke. Ya. Apakah mediasinya terjadi? Seingat saya tanggal 19 Mei di kantor Nasdem. Tetapi waktu itu 19 Mei tahun berapa? 2015 yang mulia. 19 Mei 2015 mediasi di kantor Nasdem. Yang di mana itu? Di Gondang Dia setahu saya yang mulia. Saudara hadir? Saya hadir yang mulia. Baik, selain saudara, siapa lagi yang hadir? Wakil gubernur. Wakil gubernur saudara namanya siapa? Tengku Eri Nuradi. Ya, terus siapa lagi? Bapak Oce Kaligis dan Pak Suryo Paloh. Apa yang saksi tahu soal perkara ini? Perkara yang saya dengar tentang gudang suap yang saya ketahui. Suap apa? Bahwa beliau menerima uang sebesar 200 juta. Dari? Yang saya tahu adalah dari Siska. Dari Siska? Ya. Itu uang dari Siska atau dari siapa setahu saksi? Permintaan Bu Siska kepada kepada saya melalui istri saya. Saksi tahu itu? Tahu yang mulia. Coba ceritakan pengetahuan saksi. Hanya sebatas itu saja. Kapan saksi tahunya? Iya kan saya punya istri melaporkan. Kapan waktu yang saya tanya? Saya tidak ingat pasti yang mulia. Sesudah atau sebelum islah di Gondang Dia? Saya juga tidak ingat pastinya. Kenapa tidak ingat? Tidak ingat atau tidak mau ingat? Sesudah atau sebelum pertemuan itu?
Saya soal waktu agak kemudian memang blank, tetapi barangkali Jangan barangkali, kan bisa ingat, apakah pengetahuan itu saksi peroleh sebelum pertemuan islah itu atau sesudah? sepengetahuan saya, seingat saya barangkali adalah setelah islah. Setelah islah. Ya. Ada permintaan uang dari Siska kepada istri saudara Evi Susanti. Benar yang mulia. Sebesar 200 juta. Benar yang mulia. Untuk diserahkan kepada Pak Rio Kapila. Oke. Ya. Untuk apa uang itu, sepengetahuan saksi? Kami tidak tahu menahu karena itu adalah permintaan Ibu Siska kepada saya melalui. Memberikan uang 200 juta rupiah kepada orang lain tanpa tahu tujuannya, biasa untuk saudara itu? Tidak yang mulia. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang pinter lah, saudara kan gubernur. Jadi gubernur itu mesti pinter loh. Ya, yang mulia. Ya kan? Ya. Antara lain diharapkan pintar. Ya. Jadi tunjukkan juga kepada penonton di sini bahwa saudara memang pintar. 200 juta diberikan kepada Siska tanpa tahu tujuannya dan nggak masuk akal. Kalau yang saya pasti tahu adalah permintaan saudara Siska, katanya adalah atas permintaan Pak Rio Kapela. Kenapa Rio Kapela terdakwa ini ya? Ya. Kenapa Rio Kapela ini minta 200 juta melalui Siska? Yang tersampaikan aja untuk ngopi-ngopi. Untuk ngopi-ngopi? Ya. Ngopi apa sampai 200 juta? Mengopi dalam artian minum-minum kopi, bukan ngopi sebuah dokumen. Iya, apalagi itu minum kopi maksudnya. Ya, dalam artian ya itu adalah bahasa simbolnya, tetapi ya, bahasa simbol. Ya. Yang dimaksudkan sebetulnya apa? Yang pastinya barangkali adalah bagian dari tanda petik jasa untuk memediasi islah. Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta sempat mempertanyakan perbedaan keterangan Gatot dan istrinya terkait kasus yang sama. Ya, Hakim Tipikor sempat geram dengan keterangan Gatot yang berbelit-belit. Berikut adalah pernyataan Gatot Pujonugroho. Uang itu juga ada kaitannya dengan perkara saudara di kejaksaan? Tidak ada yang mulia. Karena istri saudara dalam keterangannya bilang bahwa itu dalam kaitan dengan perkara saudara bansos dan lain-lain itu. Perkara terhadap saya adalah melalui penasihat hukum saya, Pak Oce Kaligis. Kenapa beda keterangan saudara dengan istri saudara? Yang pasti sejak awal saya bersilaturahmi dengan Pak Rio Kapela dalam kapasitas untuk membangun komunikasi islah. Kalau terkait dengan penyelesaian perkara, kami sudah memiliki penasihat hukum, dalam ini adalah Pak Oce Kaligis. Jadi saudara sendiri sebagai suami dari Evi Susanti tidak tahu ya bahwa Evi Susanti ini memberikan uang itu antara lain untuk mengurus supaya perkara saudara di Kejaksaan Agung itu tidak dilanjutkan. Yang setahu saya bukan mengurus perkara, tapi lebih pada mendudukkan perkara. Mendudukkan di mana? Karena di sejak awal pemanggilan staf saya, sekretaris daerah dan biro keuangan masih dalam proses penyelidikan, tapi sudah mencantumkan saya dengan jelas Gatot Pujonugroho, Gubernur Sumatera Utara, sebagai tersangka korupsi. Tuh. Ya. Sebelum saudara didengar sebagai saksi maksudnya? Saya belum pernah diperiksa pada waktu itu ya. Jadi betul 200 juta itu juga untuk apa itu saudara bilang, mendudukkan perkara saudara. Tapi lebih pada posisi kalau kepada Pak Rio Kapela adalah form islah. Karena kapasitas yang saya posisikan kepada Pak Rio Kapela adalah sebagai sekjen Partai Nasdem. Hubungannya apa dengan perkara saudara? Kalau dalam konteks mendudukkan perkara, yang saya tahu Jaksa Agung juga berada dari Partai Nasdem. Jadi hubungan dengan terdakwa ini supaya bisa berkomunikasi juga dengan Jaksa Agung begitu dalam rangka mendudukkan perkara ini.
lebih kepada posisi barangkali mengkomunikasikan. Iya, Ya. apalah istilah saudara, tapi tujuannya bertemu dengan Jaksa Agung, kaitannya dengan perkara saudara itu. Kalau kepada Pak Rio Capella lebih kepada posisi untuk islah dengan wakil saya. Pansus Pelindo II menemukan indikasi Paloh hari ini hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengamanan perkara dana bansos di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dengan terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dalam kasus dugaan suap pengamanan perkara dana bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan di Kejaksaan Agung. Sidang hari ini seharusnya mendengarkan keterangan 4 orang saksi, tetapi salah satu saksi, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi apapun kepada jaksa